suruh makan sama Bahar. Tapi lima orang masuk bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau lihat kita adik makan. Makan ikan bolu. Cumi-cumi. Iya. Dengan teh jahe. Iya. Itu jahat. Ternyata itu bahasa teh jahe itu. Nggak pakai gula, no sugar. Big Mac honey. Oh. Pakai madu. Teh sehat. Teh jahe. Dan itu hanya ada di rumah makan, di antaranya di rumah makan lain-lain. Iya tahu. Ada juga di Arya Duta. Ada juga di Sudia. di Mari, di lantai 2 itu, di situ di Mari itu. Teh serai namanya. Kalau ini tadi teh jahe. Teh jahe di. Tapi bukan tehnya, bukan makanannya, bukan apanya. Tapi makan disaksikan oleh bintang-bintang PSM itu yang luar biasa. Udah sembarang itu. Bang, kita kasih ngiler-ngiler itu pemain-pemain PSM makan. Iya. Dan memang kelihatan cara makannya beda. Beda di. Biasanya itu kan kalau kita makan itu habis semua makanan di depan. Iya. Hanya kuah sama lompong itu piring. Iya, tulan nama mami. Paling hanya sausnya mami dan sambal-sambalnya yang tersisa. Iya. Ini tidak ada tuh. Tas itu begitu makanan dia. Kenapa deh? Iya, itu masih foto-fotonya masih banyak sekali sih. Iya deh. Nih. Kenapa begitu? Iya, dan cepat sekali diambil lagi. Saya mau bungkuskan teman-teman, tapi diambil nilai sama aku. Jadi dalam satu piring itu kan tas satu jadi ambil. Kenapa begitu deh? Ya, mereka kan olahragawan. Oh, enaknya itu kalau kita pergi makan dengan olahragawan deh. Makanya tuh sepak bola itu olahraga paling religius. Kenapa? Karena mereka makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Iya, Sesuai tahu. dengan hadis Nabi. Betul. Makanlah sebelum kamu lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kalau di depan pantai itu tidak. Kemudian itu persoalan makanan. Iya. Yang kedua, pemain bola itu digaji berdasarkan keringatnya. Oh. Karena tidak ada pemain bola yang tidak berkeringat. Iya tahu. Kalau kita jadi layout atau editor, biasa tidak berkeringat jadi. Karena begini jadi mengerti. Iya. Jadi kita tidak digaji berdasarkan keringat. Padahal Rasulullah mengatakan, "Utul ajra ujrahu qabla ayyajir fa'irkuhu." Iya. Bayarlah gajinya karyawanmu sebelum keringatnya. Nah, kita yang tidak berkeringat Makanya ya. kita biasa terlambat. Tidak keringat. Kalau tidak berkeringat. Iya deh, Makanya betul. itu pemain PSM cepat sekali gaji. Belum keringatnya tuh. Ayo sih. Bertinggi lagi gajinya. Baru banyak nyalek keringat. Iya. Biasa neperas bajunya dulu. Iya. Banyak yang dibikin jus anu itu. Jus teh jahe. Jus keringat. Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, selalu sujud syukur. Kenapa? Itu lihat itu PSM. Kalau begitu cetak bola langsung, pokoknya tidak peduli lapangan langsung. Iya, Tidak gitu. peduli menghadap kemana. Betul. Kita itu biasa satu tahun sujud syukur. Tahun baru. Iya, dendek. Tapi kalau pemain bola, kalau 5 kali cetak bola, 5 Lima kali kali sujud syukur rame-rame. Tahu ada. Apalagi kaptennya PSM ini namanya syukur. Iya, Zulkifli syukur. Zulkifli yang selalu bersyukur. Iya, tahu. Selalu masuk lapangan itu selalu berdoa. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kan yang Iya. begini caranya. Iya, ngambil tong itu tanahnya dulu. Udah sentuh lu ya dulu. Iya. Kenapa itu deh? Dan itu kan bertanding PSM ini apa bukan PSM? Sepak bola itu olahraga anomali. Dia kegemaran manusia modern. Iya. Dia puncak bisnis bisnis dan selebriti. Tapi sangat sangat tradisional caranya, sangat apa namanya itu magic.
Magic. Hmm. Di situ nih lihat, semuanya tuh ada semua yang begini-begini, semua Iya, Di. semuanya pakai doa-doa. Magic sekali. Jadi ini ada perpaduan. Saya kira ini sepak bola inilah post modernisme. Iya. Post modernisme yang tertinggi. Dan di olahraga sepak bola lah diakui adanya namanya faktor X. Faktor X. Iya. Ilmuwan kan menyebutnya faktor X. Mm-mm. Biasanya orang agama kan mengatakan itu takdir, Iya. takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Itu biasa itu faktor X. Iya. Makanya biasa kalau menurut logika seharusnya gol, Mm-mm. tapi tiba-tiba terbentur gawang, palang gawang atau tiang gawang. Iya, Di. Itu namanya faktor X. Kalau bahasa mereka, tapi bahasanya belum ditakdirkan untuk gol, dan itu dipercaya oleh sepak bola. Makanya itu pelatih selalu bilang kita tidak menang karena ada faktor X. Iya tahu. Sangat religius sekali. Luar biasa, Di. Dan itulah pertandingan sepak bola, fenomena olahraga yang paling digemari oleh manusia sejagat. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan profesionalisme yang paling tinggi saya kira bayarannya itu sepak bola. Kita tahu sekarang olahraga yang paling banyak followersnya kan Iya. Cristiano Ronaldo, berapa puluh juta itu anu Tangga aku ini. subscriber YouTube-nya dan akan marah. Iya. Jadi disinilah kita bisa melihat puncak bisnis teknologi, tapi sekaligus magic Hebat atau Di. filosofi sepak bola. Dan dari dulu sepak bola seperti itu. Mulai dari zaman ditemukannya di zaman Yunani. Yunani kayak itu sepak bola. Yunani atau di Inggris? Inggris tahu ah. Karena Datuk yang bilang itu perayaannya orang Islam yang waktu dibunuh cucunya Nabi, kepalanya ditendang-tendang begini. Iya, kodoh. Tapi itu kan tidak sama sekali, tidak ada fakta sejarahnya itu. Yang benar kan Yunani ya? Yunani atau Inggris? Inggris modern. Yang jelasnya yang membawa bola ke Indonesia itu Belanda. Iya. Dan disitulah lahirnya PSM dulu pada masa Belanda pada tahun 1901. 901 kan? Iya. Itu mau. Itu mah. Ke 100 tahun lebih PSM. Iya tahu. Klub tertua di Indonesia. Tapi tidak memiliki stadion. Yang modus dan itulah yang membuat pelatih dari Portugal Fernando Tavares merasa sangat bangga melatih Laskar Pinisi. Tidak tahu. Karena dia bilang inilah klub tertua di Indonesia. Dan dia sudah lama sekali mengimpikan untuk berkiprah di Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia. Iya tahu. Indonesia itu negara kelima terbesar di dunia. Kita hanya kalah besar dari India, Cina, Amerika Serikat, India, and Indonesia. Nomor 5. Jadi sekarang Fernando Tavares sedang melatih di negara terbesar kelima di dunia, jauh lebih besar dari Portugal. Iya. Dia asal negaranya, makanya dia bangga sekali. Dan dia melatih klub tertua di Indonesia. Lebih tua dari klub-klub lain. Betul. Sudah 100 tahun lebih. Iya. Hampir tidak ada klub di dunia ini yang bisa berumur 100 tahun seperti itu. Dan dia mungkin belum tahu Iya. kalau di PSM pernah diperkuat yang namanya Raman, yang pernah mempecundangi Rusia dalam penyisian Piala Dunia. Iya tahu. Harus dikasih saran. Jadi kalau Tribunals penasaran mau lihat keseruan PSM, skuad PSM tadi malam makan malam bersama, silakan dilihat fotonya. Namun yang terpenting juga yang harus kita tahu, khususnya saudara-saudara kita yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, setelah 2 tahun ditutup oleh pemerintah Arab Saudi karena COVID-19, Iya. bahwa
kelompok terbang pertama, kloter pertama jamaah haji Indonesia diberangkatkan pada tanggal 4 Juni 2022. 4 Juni, sekarang kita sudah di tanggal 11 Mei Juni. Ih, tidak cukup Milan 1 bulan. Nggak cukup. Tinggal sedikit doang. Iya. Mei Juni bulan depan. Sekarang tanggal 11. Berarti tinggal 19 hari Mami. 19 hari Mami sudah Mei. 19 tambah 4 26 hari Mami. 23 hari Mami. Tinggal 23 hari Mami sudah berangkat umrah, dan sudah dibagi-bagi bahwa Indonesia itu ada 100 berapa kloter? Ada 241 kloter. Jadi ada 1051 jamaah haji dari Indonesia akan diberangkatkan ke tanah suci tahun ini. Sedikitnya juga nanti. Dari 1051 ini 100.000. 100.000 151 triliun. Dari 100.051 ini 92.825 itu jamaah reguler. 7.226 itu jamaah khusus. Biasa namanya itu paspor hijau. Iya. Nah, dari ramah reguler ini 221 kloter kelompok terbang. Dan nanti akan ada 236 penerbangan. Jadi Jadi seluruh Indonesia. Garuda dengan Saudi Airlines itu akan bolak-balik Indonesia tanah suci sebanyak 236 kali mengangkut jamaah haji dari Indonesia. Dan itulah yang akan dimulai pada tanggal 4 Juni. Mudah-mudahan para jamaah haji kita mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Dan kembali ke tanah air membangun Indonesia tercinta. Iya. Dan mendoakan kita di tanah suci supaya kita selalu dalam bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Belum pakai salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melumpang-lumpang.